kebaikan-Mu Tuhan yang senantiasa ada bagi setiap kami Tuhan. Yes Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru
suka menyembah Engkau. Amin. Terhubung denganmu Tuhan. Terima kasih. Biarlah juga kami di hari-hari ini semakin mengalami kekaguman, kagum kepada Engkau, bangga kepada Engkau. Makasih Allahku. Makasih Engkau yang terus akan mengajari kami, berbicara kepada kami, membawa kami untuk terus ada kepada maksud dan rencana dan tujuanmu semula, memilih kami, memanggil kami, menjadikan kami anak-Mu. Terima kasih. Engkau terus akan mengajari kami. Untuk itu biarlah setiap kami membawa hati kami kepada Engkau, rindu akan pengajaran-Mu, rindu akan firman-Mu, dan kami menjadi jemaat-Mu, umat-Mu yang menangkap perkataan-Mu, ada dalam perkataan-Mu, hidup dalam perkataan-Mu, berjalan dalam perkataan-Mu, tinggal dalam perkataan-Mu, tinggal di dalam Engkau Yesusku, dan hidup di dalam Engkau Yesusku. Berbicaralah, karena Engkaulah sumber sukacita dan kekuatan kami. Engkaulah yang menjadi segalanya bagi kami. Makasih Allahku, makasih. Bersyukur, berbicaralah, berfirmanlah kepada kami semua. Berkati hamba, urapi hamba dalam nama Yesusku. Makasih, hamba siap, kami siap semua di dalam nama Yesusku. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Bagaimana hari ini? Ada rasa semangat? Ada semangat? Kiranya kita terus semangat dengan Tuhan kita. Kiranya kita terus memiliki suatu pengharapan yang kuat. Kenapa? Karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Orang-orang yang mengenal Tuhannya, orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhannya, menikmati Tuhannya, menikmati perkataannya, saya percaya akan terus memiliki semangat dan sukacita, dan saya percaya kita adalah jemaatnya yang terus memiliki semangat di hari-hari ini. Amin. Coba lihat kanan kiri. Semangat sis, semangat bro. Yang suami istri, halo say. Puji Tuhan, kita akan kembali belajar tentang kasih karunia. Kita kembali, saya masih di situ ya, mau belajar di situ, kita belajar di situ. Yang hari Minggu kemarin, saya sudah bagikan di tempat ini. Dan kalau nanti, oh ini lagi ayatnya, bersyukur. Kalau ayat itu lagi yang saya sampaikan, bersyukurlah. Berarti Tuhan sedang ingin membawa kita, sedang ada di dalam itu untuk di hari-hari ini, membawa kita semakin memiliki gairah. Sekalipun ada sesuatu yang sedang kita alami, sekalipun ada sesuatu yang sedang kita hadapi, baik itu berkat, baik itu sesuatu yang luar biasa kita alami berkat Tuhan, baik mungkin sedang ada masalah dan pergumulan, kita terus belajar apa yang hari Minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Itu tentang kasih karunia Tuhan. Amin. Amin ya. Bersyukur kita sekali untuk kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Sampai kita sudah belajar hari Minggu yang lalu ya, di 1 Korintus 15 ayat 10, apa yang Paulus katakan? Kalau Paulus ada adalah karena kasih karunia Tuhan. Paulus berkata gitu. Aku ada karena kasih karunia Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10. Dan karena Paulus melihat bahwa dia ada karena kasih karunia Tuhan, dan dia bilang lagi, dan dia tidak membuat sia-sia kasih karunia Tuhan itu sekalipun ada suatu keadaan yang dialami. Kenapa? Karena Paulus dia menyadari sekali tentang kasih karunia Allah yang ada pada dia. Bahkan dia bilang dia bekerja lebih keras daripada semua rasul yang lain. Berarti Paulus begitu menangkap sekali, menghidupi sekali apa yang sudah dialami dia di dalam Tuhan.
Apa yang dia tahu di dalam Tuhan Yesus. Dan ini kita belajar. Dia bilang sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kenapa? Dan Paulus bilang lagi, bukannya karena aku, tapi karena melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Berarti di sini seseorang yang mengenal tentang Allah itu ada sesuatu yang luar biasa. Dia terus memiliki sesuatu tujuan yang pasti ke depan. Bukannya tidak ada sesuatu yang dihadapinya. Bukannya tidak ada sesuatu yang sedang dialaminya. Amin? Amin? Setuju? Setuju? Sepakat? Dia bilang, tetapi karena kasih karunia Allah aku ada. Karena pengenalan Paulus ini kepada Yesus, sehingga dia memiliki suatu pengalaman yang bersama Yesus itu begitu kuat. Paulus mengalami suatu pengalaman yang indah dengan Yesus. Paulus mengalami sesuatu keterhubungan yang indah dengan Yesus. Sehingga dia menyadari, kalau aku ada hari ini adalah kasih karunia Allah. Dan itu dianugerahkannya. Dan dia apa Paulus? Tidak membuat sia-sia. Nah ini kepada siapa? Yang menyadari dia adalah kasih karunia Tuhan. Coba mari kita ingat semua sekarang. Siapa setiap kita sebelum kita memiliki Yesus? Coba kita refleks sebentar ke belakang. Siapa setiap kita? Siapa setiap engkau? Siapa setiap anda? Siapa setiap engkau? Sebelum engkau memiliki Yesus. Coba sebentar. Siapa kita? Bagaimana hidup kita dahulu? Seperti apa dahulu keadaan hidup kita? Coba sebentar, merenung coba. Iya ya. Coba ingat sekarang lagi. Siapa yang melayani engkau dulu terima Yesus pertama kali? Ada yang masih ingat? Ada yang ingat gak di sini? Ada yang ingat? Saya masih terus, saya kalau berdoa, saya suka saya sebut nama yang dulu melayani saya terima Yesus. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Kalau dia gak layanin aku, saya gak akan ada. Padahal saya anak hamba Tuhan. Bapak saya dipakai Tuhan. Tapi saya menerima Yesus secara pribadi. Ada seseorang, Tuhan memakai dia. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Bukan karena sesuatu yang ada pada saya. Paulus sangat memegang ini. Coba sekarang kita ingat lagi. Apa yang pernah kita alami di hadapan Tuhan? Jangan pernah kita lupakan. Paulus kenapa dia bisa berbicara 1 Korintus 15 ayat 10 ini. Kita lihat sekarang di Kisah Rasul 9. Kisah para Rasul 9. Kita lihat dari ayat 1. Ya, Kisah para Rasul 9, kita lihat dari 1. Bagaimana di situ dulu Paulus yang dulu Saulus bertobat. Paulus yang dulu Saulus itu bertobat ya. Kisah para Rasul 9 ayat 1. Saya baca ya. Di sini judul perikopnya Saulus bertobat, itu Paulus. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat ya, dan meminta surat ya, dan dia meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat.
Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik 3 hari lamanya. Ia tidak dapat melihat dari 3 hari lamanya, ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan, firman-Nya. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ayat 19. Dan setelah ia makan, pulihlah keadaannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-muridnya, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Di sini kita sudah belajar. Kita membaca tadi, gimana dulu Saulus. Bahkan tadi kita baca, ya, betapa dia ingin membunuh umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Bahkan dia di sini di ayat 2 dikatakan, dia meminta surat kuasa dari para majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka. Kita lihat. Saulus meminta surat kuasa, berarti apa? Saat itu keadaan Paulus yang dulu Saulus sungguh luar biasa. Begitu dia sudah punya rencana yang jahat.
Sampai minta surat kuasa supaya dia bisa membunuh orang-orang percaya kepada Yesus, baik laki-laki atau perempuan. Coba kita bayangkan bagaimana latar belakang hidup Paulus dahulu. Coba kita bayangkan. Sampai minta surat kuasa supaya kalau dia membunuh, kalau dia ketemu laki-laki atau perempuan dan dia adalah orang percaya, dia tidak akan dia tangkap, dia tidak dihukum. Karena kenapa? Dia sudah diberi surat kuasa. Kita bayangkan coba gimana kira-kira keadaan Saulus, yaitu Paulus, seperti apa dahulu. Dan dalam perjalanannya, ayat 3, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dengan kedengaran suaranya, ada suara, Saulus, Saulus. Dalam perjalanan ada cahaya dan ada suara. Dan suara itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus menjawab, siapakah engkau? Tuhan katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Kita di sini tentang kasih dan penerimaan Yesus. Kita di sini belajar. Saulus yang tidak bisa melihat ada anak Tuhan, pengikut Yesus, laki-laki atau pernah akan dibunuh. Tapi Yesus berbuat kasih. Saya waktu baca ini, saya ingat. Waktu ada seorang wanita kedapatan berbuat zina. Di situ secara hukumnya saat itu harus dilempari. Harus dilempari. Kita mungkin sudah pernah baca. Ada seorang perempuan kedapatan berbuat zina. Saat itu harus berbuat zina. Dia berbuat juga, seorang lempari. Tapi Yesus apa waktu melihat itu? Berani berbuat zina. Hukumnya saat itu orang berbuat dosa dilempari. Tapi Yesus saat itu apa? Dia coret-coret ke tanah. Setelah mereka selesai melempar, Yesus berdiri. Dia bilang, aku tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Di sini Saulus ini berbuat zina wanita ini. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Aku pun tidak menghukum engkau. Yesus tidak gini, iya kamu dilempari karena kau pergi, lalu bertobat ya, diajak ngomong dulu, dikotbahi dulu sama Yesus, gini-gini enggak. Tapi apa? Penerimaan Yesus, kasih Yesus memulihkan, menyembuhkan wanita. Kasih karunia Allah luar biasa sekali. Kasih karunia Allah kepada wanita yang luar biasa. Kasih karunia Allah kepada Paulus, yang Saulus juga luar biasa. Dan di sini Paulus ingin membunuh wanita baik pria, dan dia minta surat kuasa. Tapi apa? Yesus menunjukkan dirinya kepadanya. Yesus menyatakan dirinya kepadanya. Dan Saulus saat itu apa? Dia rebah, dia jatuh. Dan ayat 6 kita lihat yang kisah Rasul 9 tadi. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya, ayat 7, maka termangu-mangulah teman-teman di seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi tidak seorang pun juga mereka tidak melihat seorang pun. Ya, mereka teman-temannya melihat dengar suara, tapi enggak ada yang melihat siapa gitu. Lalu ayat 9, ayat 8, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, enggak bisa. Saulus bangun dan berdiri, membuka matanya enggak bisa. Ia enggak bisa melihat apa-apa. Akhirnya Saulus itu harus dituntun. 3 hari lamanya Saulus mengalami itu. Dia buta, enggak bisa melihat, dan 3 hari lamanya dia dituntun. Paulus mengalami ini dalam kehidupannya. Paulus mengalami suatu keadaan ini dalam hidupnya. Jika seseorang udah ikut Tuhan, pas mengalami sesuatu yang tidak baik, dia berkata, ada apa ini? Kenapa seperti ini? Aku sudah begini, kenapa seperti ini? Tapi apa? Paulus 3 hari dia tidak bisa melihat, tapi dia betul-betul masih mengalami, menikmati apa yang dia mengalami jamahan Tuhan, apa yang dia alami dari suara yang dia dengar dari Yesus. Lalu ayat 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias, firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan, firman-Nya. Mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan. Kita lihat nih ayat 13. Tuhan, dari banyak
orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Kita lihat, kita belajar di sini, ayat 13, ayat 14. Saulus orang tahu karena sudah banyak yang dilakukan. Hal yang tidak baik dilakukan Paulus ini. Tetapi seseorang yang begitu jahat, yang membunuh anak-anak Tuhan, Yesus melihat itu. Makanya Paulus bilang, aku ada sebagaimana aku ada sekarang adalah kasih karunia Tuhan. Dan orang mengenal Saulus, makanya kita lihat yang ayat 13 tadi, Kisah Rasul 9 itu ayat 13. Ananias bilang, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan dilakukan terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Ini kan orang banyak melakukan kejahatan. Ananias seperti itu. Ini orang yang seperti ini. Bahkan dikatakan Ananias, ayat 14, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ada surat kuasa penuh. Bapak ibu saudaraku, tetap ya di Kisah Rasul 9 jangan diganti. Ada anak Tuhan, sudah mengalami kasih mula-mula di hadapan Tuhan. Sudah berkata, Tuhan ini aku, utus aku, pakai aku. Ada anak Tuhan mengalami kasih mula-mula, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Sama seperti Saulus ini. Mengalami pergumulan, mengalami suatu masalah. Lalu seorang anak Tuhan ini merindukan. Waktu dia pelajar, dia mengalami Tuhan. Tuhan pakai saya ingin terus mengikut Engkau. Urapi saya. Mahasiswa ditangkap Tuhan, dia mengalami kasih Tuhan. Berkata seperti itu. Lalu dia kerja setelah mahasiswa. Apakah doanya ini terus ada dengan Tuhan setelah bekerja? Tuhan menjawab pekerjaannya. Tuhan menjawab apa yang menjadi doanya dalam pekerjaan. Apakah doa ini terus ada pada dia? Bisa suatu keadaan ingin mencegah dia, ingin meng-cancel dia supaya apa? Waktu dia kerja, waktu dia mengalami suatu kesibukan, waktu seseorang ini sudah punya masalah, supaya dia tidak terus melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Tapi apa yang dialami Saulus ini? Karena saat itu dia begitu jahat, ada suara, ada perkataan dan itu ramai dibicarakan. Salah satu adalah Ananias ini. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah aku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang lakukannya. Ada intimidasi. Siapa di antara kita udah ingin rindu melayani Tuhan, mengikut Tuhan, dengar suara intimidasi, kamu kan begini orangnya. Rindu melayani, tapi ada suara, masih bisa enggak saya melayani ya? Saya kan sudah jauh dari Tuhan. Padahal ada suara, ada perkataan yang berbicara dalam dirinya. Baik dalam hatinya Roh Kudus berbicara, baik lewat firman Tuhan yang didengar, baik waktu baca firman Tuhan di dalam saat hidup pribadi, Tuhan berbicara. Tetapi bisa seseorang tidak terus berjalan dalam maksud dan rencana Tuhan karena lebih mendengar suara-suara asing. Ini Ananias mendengar suara itu. Ananias heran, bukankah dia orang yang seperti ini? Kok bisa? Dia jahat. Bahkan dia memiliki surat. Bahkan ayat 14 dibilang sama Ananias, ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang manggil namamu. Dan bisa seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, masa saya melayani dia? Mungkin dipercayakan. Monik, tolong layani dia. Monik mikir, dia kan orangnya kayak gini kak, masa saya layani kak? Dia kan orangnya kayak gini, tapi berbeda. Ananias mendengar suara Tuhan, Ananias dekat dengan Tuhan, bukan lagi melihat tentang siapa yang dia hadapi, tapi perkataan Tuhan yang didapat yang lebih kuat. Makanya ayatnya, ayat 15. Tetapi kita lihat, Ananias berbicara seperti itu, lalu kita lihat ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah,
Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lihat nih, ada suara itu. Suara yang dari siapa? Dari Yesus. Sekalipun dilihat, tapi kepercayaan yang dari Tuhan itu yang diambilnya. Bukan suatu keadaan yang dilihat, bukan situasi apa yang dialaminya. Indah sekali perkataan Tuhan. Coba seseorang pertama kali terima Yesus seperti Saulus ini dulu, luar biasa dalam ikut Tuhan. Berapi-api semangat ikut Tuhan. Rindu terus terhubung dengan Tuhan. Rindu terus berdoa dengan Tuhan. Rindu terus dekat dengan Tuhan. Rindu terus mengalami hadiratnya. Rindu terus dekat dalam baitnya, menikmati pribadi Yesus. Ananias merespon suara Tuhan, bukan bergerak dengan apa yang dilihat. Oh, Saulus ini orangnya kayak gini, penganiaya jemaat, bahkan ada surat kuasa. Tapi apa? Ananias enggak. Dia merespon perkataan itu, suara Allah, suara Tuhan. Pergilah katanya. Ayat 16, aku sendiri akan menunjuk kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung olehnya. Kita lihat ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Seketika itu juga kita lihat, di sini ayat firman-Nya dikatakan ayat 13, ayat 18. Dan sekitar itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ananias bergerak. Bukan Allah sekolah satu keadaan dan situasi kondisi yang apa yang dia tahu. Seseorang ada bisa terjadi. Saya lagi belajar firman Tuhan ini, Tuhan. Hari-hari ini adalah masa kegerakan. Dan hari ini saya melihat Tuhan ingin kita gerejanya bangkit di hari-hari ini. Jemaatnya bangkit, kita semua yang pelayan-pelayan Tuhan kita bangkit semua untuk terus ada dalam perkataan Tuhan. Waktu kita masuk dalam satu pelayanan, bukan sesuatu yang kita lihat keadaannya. Waktu kita sedang membimbing seseorang, melayani seseorang, bukan karena sesuatu apa yang dia katakan, tapi apa yang kita dapat dari Tuhan. Dan Ananias bergerak karena perkataan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau Ananias tidak merespon perkataan Tuhan, dia tidak mendapatkan kasih karunia. Dia menumpangkan tangan atas Paulus, itu Saulus. Tapi karena Ananias, bisa aja orang lain Tuhan kirim lagi. Tapi Ananias memiliki kasih karunia itu. Bukan karena sesuatu yang baik dalam dirinya. Tapi Ananias dipilih Tuhan untuk mendoakan, menumpangkan tangannya atas Saulus. Dan Saulus mengalami sesuatu yang luar biasa. Saulus mengalami yang luar biasa. Kita lihat ayat 20. Dari ayat 19 dulu kita lihat. Dan setelah ia makan, pulih kekuatannya. Saulus makan lalu pulih kekuatannya. Tapi kita lihat ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ada sesuatu yang luar biasa. Kasih yang dia nikmati pertama kali dia dengar suara. Kenapa engkau menganiaya aku? Lalu jatuh rebah, dituntun. Dia mengalami pemulihan. Dan itu juga memberitakan Yesus. Dia bangkit, ada satu terobosan dalam dirinya. Apa yang dialaminya dia ingin sampaikan kepada orang lain. Padahal sebelumnya, siapa yang udah ikut Yesus akan dibunuh, baik laki-laki atau perempuan. Tetapi ada perubahan dalam suatu jamahan, dalam suatu lawatan yang Tuhan berikan kepada dia. Kita yang sudah pernah ngalamin ini dalam kasih melalui, siapa yang kita pernah berdoa? Pakai aku Tuhan. Selamatkan dia Tuhan. Siapa yang pernah berdoa sampai menangis, sampai berpuasa? Pakai saya Tuhan, sampai kita menangis, sampai kita berpuasa. Pakai saya Tuhanku. Sebelum bekerja bahkan berdoa, karena nanti aku bekerja, pakai saya Tuhan. Dia bekerja, sebelum bekerja dia berdoa. Kenapa dia terus berdoa sebelum bekerja? Berikan aku pekerjaan, aku terus terhubung. Aku terus akan mengikut kau melayani kau. Karena keterhubungan dengan Tuhan. Saulus
Dia memberitakan Yesus. Kita lihat ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa memanggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap, membawa mereka kepada imam-imam kepala? Orang heran. Kok bisa? Itulah kasih karunia itu. Aku ada sekarang bukan karena kekuatan, tapi karena Tuhan. Paulus bisa seperti itu karena kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu juga ada pada kita. Kasih karunia Tuhan itu juga ada dalam hidup kita. Dan orang-orang heran. Ada suara, ini kalau Saulus mendengar pasti bisa terintimidasi. Ada iblis suara, ada serangan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis itu ingin mengintimidasi Paulus, bisa terjadi. Ada suara, semua orang mendengar. Hal itu yang berkata, bukankah dia ini yang membinasakan barang siapa memanggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini untuk maksud menangkap dan bawa mereka di hadapan imam kepala? Kemudian Paulus, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis itu bersuara. Tapi Paulus apa? Waktu dia mengalami jamahan Tuhan, dia jatuh. Mengalami Yesus dan didoakan. Mengalami seperti kata Yesus. Aku datang memberi hidup dan memberi segala kelimpahan. Itu dinikmati Paulus, dinikmati Saulus. Sehingga waktu ada suara-suara ini tidak menjadi menghentikan kehidupannya. Anak Tuhan kalau ada suara-suara dia bisa terhenti karena kenapa? Dia tidak terhubung dengan Tuhan, dia tidak dekat dengan Tuhan. Dia lebih mendengar suara-suara keadaan. Dia lebih mendengar melihat situasi, kalau saya aktif paling nanti begini. Keadaannya pasti seperti ini. Coba dia terbuka dengan Tuhan. Bisa jadi dia yang dipakai Tuhan untuk mengubah suasana yang dingin itu jadi indah. Seseorang bisa, paling gini-gini aja nanti, udah saya kenal, dia begini orangnya kayak gini-gini. Tapi kalau dia, ini Ananias bicara seperti itu, dia orang gitu. Tapi Ananias, Yesus berbicara, ada suara dari Tuhan, dia dengar, direspon, didatanginya Saulus. Ada hal yang luar biasa dalam mendengar dan merespon suara Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Kasih karunia itu bisa kita nikmati. Dan Saulus mendengar ada suara-suara seperti itu. Dia tidak menjadi mundur. Karena kenapa? Perkataan Yesus yang di Yohanes 10 dinikmatinya. Aku datang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Yesus memberi kehidupan kepada Saulus. Dan mendengar segala kelimpahan, ada semangat, ada sukacita, ada kekuatan. Dan kita lihat di sini. Ayatnya 22. Waktu ada suara-suara itu apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama, kita baca ayat 22. 1, 2, 3. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Dan ia membungkukkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kita lihat. Waktu ada suara, bukan terintimidasi, bukan jadi lemah. Bukannya Saulus berusaha menerangkan, saya ini sudah mengalami ini. Yesus menjamah saya. Bisa jadi terjadi berdebat, masa sih bisa jadi, tapi apa? Yesus yang dialami Saulus itu yang lakukan. Maka ini ayat 22 ini, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Dan membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Apa sih yang membuat Saulus seperti itu? Apa yang dialami dia dengan Yesus? Apa yang dialami dia dengan Tuhan? Itu yang terus menguasainya. Dia ada karena kasih karunia Tuhan. Dan dia tidak ingin membuat sia-sia kasih karunia itu. Apa yang dialami pertama kali waktu dia rencana ingin membunuh umat Tuhan. Dan mendengar suara dan dia jatuh rebah. Waktu mengalami Tuhan itu dia rebah. Suara itu yang dia pegang. Bukan suara suatu keadaan, suatu situasi. Bukan apa yang terjadi ke depan.
Bukan apa yang akan nanti, kalau aku begini nanti bagaimana di depan. Apakah penerimaan orang. Apalagi saya dulu membunuh umat Tuhan. Saya penganiaya jemaat. Saya penganiaya jemaat. Kalau seseorang, saya dulu narkoba, saya dulu peminum, saya dulu pejudi, saya dulu pemain wanita, saya dulu tukang contek, saya dulu tukang berbohong, saya dulu suka hidup dalam kenajisan, saya dulu tidak mengerti apa-apa, saya hidup dalam kejahatan. Tapi begitu menangkap Tuhan, ditangkap Tuhan, begitu mengalami Tuhan, dia mengalami kasih karunia Tuhan. Lalu dia datang pada Tuhan, dan suara itu boleh didengar-dengar. Saya lagi membagikan ini jadi teringat, tadi nggak terpikir. Dari satu fakultas, lagi pengen ketemu saya sudah lama, tapi saya nggak bisa. Karena pas lagi retreat udah lama, dia mengalami Tuhan, keadaannya cukup parah. Ini dia harus dibimbing, saya bilang, dia harus dikonseling. Lalu beberapa waktu lalu saya dihubungin untuk orang tersebut, saya belum bisa. Terus dihubungin lagi untuk mengatur waktu. Apa yang saya syukuri? Saya lagi belajar ini, dan kemarin saya dihubungin lagi. Tuhan, Engkau menjamah dia, melawat dia. Karena saya ingat sekali, saya datang, baru saya pegang, dia jatuh. Lalu saya minta yang lain, kalian doakan ya, saya bilang saya jalan. Tapi kulihat begitu lagi, saya datangin lagi. Saya bersyukur sekali Tuhan berbicara kepada dia dan ingin ketemu saya. Saya percaya ini adalah kasih Tuhan atas dia. Tuhan yang sudah, ini berbicara kasih karunia. Ada kasih karunia Tuhan bagi dia. Dan Tuhan sedang ingin terus melanjutkan rencananya kepada seseorang ini. Dan dia datang kepada pembimbingnya, saya ingin ketemu ibu. Padahal ini sudah lama, lalu pengen ketemu, saya nggak bisa, masalah waktu. Tapi dia tidak berhenti. Dia terus menikmati kasih karunia yang pertama kali didapatkan waktu saya lagi pelayanan di satu PMK ini. Begitu juga Tuhan akan terus bekerja dalam setiap hidup kita semua. Amin. Apa yang pernah kita alami dalam Tuhan, dan di sini juga kalau ada di antara kita saat ini, saya ini mengalami seperti belum pernah mengalami sesuatu yang di hadapan Tuhan. Percaya, Allah akan menjamahmu. Allah akan mengurapimu, Allah akan mencurahkan rohnya kepada engkau. Karena Yesus mati bagi setiap kita. Karena Yesus mati bagi setiap kita. Kita lihat sini, Paulus justru dia semakin luar biasa, dia semakin besar pengaruhnya. Kita lihat ya ayat 24. Lebih jelas dari ayat 24 aja ya untuk waktu. Orang-orang Yahudi tidak menerima, kaget dengan Saulus ini. Karena tadinya ingin membunuh orang-orang anak-anak Tuhan, tapi justru dia sekarang pengabar berita baik. Ayat 24. Tetapi maksud jahat itu diketahui Saulus, yang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Saulus berusaha dikejar. Ya, kalau mau jelas kita lihat ayat 23 deh. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merenungkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Ingin dibunuh Saulus ini. Saulus ingin dibunuh. Tapi Saulus tidak mundur dan gentar. Kita lihat, makanya dibilang, tetap di Kisah Para Rasul, nggak bisa diganti. Dia berbicara di 1 Korintus 15 ayat 10. Tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Amin. Tidak membuat sia-sia kasih karunia itu. Padahal dia sedang dikejar. Dia pengen dilakukan sesuatu atas hidup Saulus. Tapi maka dia kata, aku tidak membuat sia-sia kasih karunia itu. 1 Korintus 10, 1 Korintus 15 ayat 10. Apakah Saulus tadi lari? Tapi kita lihat ayat 26.
Kita lihat ayat 26, Kisah Rasul 9 ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Dalam kondisi seperti itu, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tapi murid-murid ini apa? Takut kepada Saulus. Gimana kira-kira kalau kita gini? Kok aku datang ke sini kok mereka tetap lihat masa lalu saya sih? Ayo, siapa di sini lagi komsel? Lagi ibadah. Yang hadir di komsel 5 orang, di komsel itu seperti sendiri. Siapa di sini? Ada di sini lagi ibadah seperti sendiri. Orang ketawa-ketawa, menikmati suasana, tapi seperti sendiri. Lagi ibadah seperti sendiri. Saya harus menikmati, ada suatu sukacita yang indah karena kita anak Tuhan, kita merdeka, kita mengalami sesuatu, kita memiliki pengharapan. Tidak ada lagi yang mengikat kita, kita orang yang merdeka. Saulus mengalami. Mereka semua gak percaya bahwa ia juga seorang murid. Tapi ada satu orang itu Barnabas, kita lihat 23. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bahwa bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dan dalam nama Yesus. Lihat, ada satu orang. Ada satu orang yang bisa. Tapi seseorang bisa beribadah, ada ketertuduhan, datang pun seperti sendiri, memuji Tuhan pun seperti tidak semangat. Tapi dia bersyukur saya sudah datang ibadah. Tetapi datang ibadah dan pulang tetap sama. Datang ibadah bawa beban. Datang ibadah bawa beban. Duduk ibadah, pulang tetap lagi bawa beban. Seharusnya beban ini udah tinggal. Pulang akhirnya apa? Beribadah sukacita dianya. Dia bebas. Dia sukacita. Memuji Tuhan bukan karena alat musik. Dia memuji Tuhan karena dia tahu ada Allahku yang luar biasa. Dia ingat terus, saya ada karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bukan karena suara yang menyerang saya. Bukan karena apa yang saya tahu tentang diri saya. Tetapi yang saya pegang adalah apa kata Engkau tentang saya Tuhan. Saulus mengalami itu. Tapi Saulus tetap. Dia tidak terpengaruh dengan apapun. Bapak Ibu Saudaraku, indah sekali. Bangga sekali kita punya Allah kita. Tapi iblis itu gak bisa diam. Tapi indah sekali kita dikasih kuasa. Coba Yohanes 10 kita baca lagi ya. Yohanes 10 ayat 10. Kita bersyukur untuk Allah kita. Kasih karunia-Nya luar biasa bagi kita. Kita lihat sini, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Iblis itu kan berusaha menghentikan rencana Allah dalam hidup kita. Lewat apapun, banyak situasi, keadaan. Tapi kalau kita pegang kasih karunia Tuhan, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Sehingga jangan ada orang memegahkan diri. Anugerah adalah karunia ilahi yang tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia. Indah sekali, bukan karena kebaikan kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena kita berusaha sudah melakukan sesuatu dulu baru kita bisa berbuat, oh tidak. Tapi karena kasih karunia Allah. Dan waktu kita terus memegang ini, kita akan menikmati, aku datang memberi hidup dan memberi segala kelimpahan, akan terus kita memiliki pengharapan. Ada sukacita, karunia Allah yang diberikan kepada kita akan terus bisa kita kerjakan. Kita terus melayani Dia sampai Tuhan datang. Sesibuk apapun dalam dunia pekerjaan, Roh Kudus terus ada, kita terhubung dengan Dia. Kita terus menangkap maksud Tuhan dalam hidup kita. Masalah waktu kita terbatas, tapi masalah keterhubungan Roh Kudus kita terus bisa terhubung. Kita bisa ada kasih karunia, bukan hasil usaha dan pekerjaan kita. Yang punya pergumulan dan masalah,
yang ada sesuatu kondisi yang parah dalam situasi keluarga karena kasih karunia. Roma 11 ayat 6 bilang, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Ya, dikatakan tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Jadi bukan karena kita melakukan segala usaha, waktu, bisa atau tidak bisa, bukan lagi kasih karunia. Roma 11 tentang itu. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, tindakan, usaha, jasa kita, apa yang kita lakukan. Tapi dikatakan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kita bersyukur sekali. Di masa-masa ini Allah akan bergerak dalam kehidupan kita. Engkau yang sudah lama dipanggil Tuhan, Allah akan melakukan sesuatu bagi kita. Ada kasih karunia Tuhan. Hidup kita akan melakukan sesuatu. Makanya Paulus ngomong yang 1 Korintus 15:10, tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia itu dinyatakan kepadaku tidak sia-sia. Kasih karunia Allah itu tidak sia-sia. Kita juga, jangan kita membuat kasih karunia Allah itu sia-sia. Amin. Amin. Bangga kita dengan Yesus kita? Bangga? Siapa di sini punya kelemahan? Bersyukur, terima kasih Tuhan aku punya kelemahan. Aku punya kekurangan, terima kasih Tuhan karena aku punya kekurangan. Disinilah saya jadi punya pengharapan kepadamu. Kalau saya punya keterbatasan, terima kasih Tuhan dalam keterbatasan ini saya jadi bisa melihat Engkau. Bukan lagi karena usaha dan perbuatan. Yuk kita buka 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9 kita buka. Ya. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Kita sama-sama percaya. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa. Ke depan ini kita akan menikmati hal yang luar biasa. Halo jemaat Tuhan, amin. Amin. Ada orang jadi putus asa dalam kelemahannya. Ada orang jadi lemas, mungkin tidak putus asa, tapi seperti lemas dengan suatu situasi keadaan yang dialaminya. Tapi berbeda. Waktu dia terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan di sini dia katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kenapa dalam kelemahan kuasa menjadi sempurna? Karena ada ketergantungan dengan Tuhan. Akhirnya kasih karunia Tuhan itu bekerja. Ada pengharapan kepada Tuhan sehingga kasih karunia itu bekerja. Ada sesuatu pengharapan bukan karena perbuatan, tapi ada kekurangan kita mungkin. Kasih karunia itu bisa dinikmati. Dan bisa melihat, oh yes God, terima kasih Tuhan Yesusku. Amin Tuhan. Sehingga dalam hari-hari hidupnya dia anak Tuhan, tapi penampilan hidupnya, pengharapannya tidak hilang, tapi ada dia memiliki semangat ke depan. Dia bisa memiliki mimpi, memiliki visi ke depan. Memiliki tujuan hidup ke depan. Cukuplah kasih karuniaku katanya. Dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ada orang jadi lemes, jadi putus asa karena kelemahan, ada kekurangan. Tapi berbeda. Karena dia punya pengharapan dalam kasih karunia Tuhan, jadi semakin dekat dengan makasih Tuhan. Jadi makasih Yesusku. Lagi bawa kendaraan, Tuhan saya lagi lemas, saya lagi sakit. Saya lagi ada masalah, tapi ada Engkau. Lagi bawa mobil, lagi naik motor, air mata. Makasih Tuhanku. Roh Kudus bekerja. Di perjalanan itu tadi mau naik mobil, mau keluar rumah mungkin lemas, mungkin lelah, mungkin capek. Tapi karena dia datang kepada Tuhan, ada gairah. Kenapa ada gairah itu? Dia ingat firman Tuhan. Aku punya Tuhan ya. Jadi nyanyi-nyanyi di mobil itu. Jadi nyanyi dalam motor itu.
Di rumah juga lagi ada sukacita. Kenapa? Keadaan yang dialami tidak menjadi menutup, menguasai keadaan dirinya. Tetapi apa? Ada satu sinar yang terang keluar. Terang ilahi. Ayat terakhir. Yuk, kita buka Efesus 3. Efesus 3. Kita lihat. Dari ayat 16. Kita di sini ya. Ayat 16, dari ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia, kita lihat, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, kita lihat, Kristus diam dalam hatimu dan kamu dikatakan berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Aduh, luar biasa ini ya. Dikatakan, aku berdoa. Apa yang dialami Paulus, apa yang sudah dinikmati Paulus di dalam Tuhan, dibilang, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjang dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat, ini yang luar biasa lagi kita garis bawahi, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dilah yang dapat, kita lihat ayat 20 ya, yang sedang punya masalah, keadaan, apapun yang terjadi. Jadi bukan karena usaha kita, perbuatan kita, tapi di sini bukan karena kita melakukan hal yang baik, tapi kita ayat 20. Bagi dialah, dia bilang, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Dia yang bisa melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jauh melebihi apa yang kita bayangkan, kita pikirkan. Kenapa? Kita sudah menangkap isi hati Tuhan, lalu kita doakan. Allah tapi bisa mengerjakan lebih besar ya. Lalu kita akan bisa melihat, bisa begini ya Tuhan ya. Haleluya. Dahsyat Allah kita? Dahsyat? Bisa begini ya Tuhan ya. Jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita? Karena kita terus terbuka. Yes God. Saya aja ada sekarang adalah bukan karena kebaikan saya. Coba siapa latar belakang hidup kita dulu. Saya ada karena Engkau. Engkau adalah Tuhan yang baik. Dulu Engkau bekerja. Memilih saya, Engkau akan bekerja. Terus akan sampai selesai. Sampai final. Dalam perlombaan yang sedang diwajibkan bagi kita ini, kita akan bisa menyelesaikannya. Karena ada kasih karunia Tuhan, amin. Bukan kuat gagah. Untuk itu mari kita semakin mengenal Tuhan. Yang pelajar-pelajar, yang mahasiswa, amin. Mana nih suara pelajar mahasiswa? Pelajar mahasiswa? Kurang. Pelajar mahasiswa? Yang karyawan? Yang bukan karyawan siapa di sini? Oh, saya sudah jawab juga tadi. Buat kita semua dalam nama Yesus 1, 2, 3. Bukan kuat gagah, tapi karena roh Tuhan. Amin. Amin. Untuk itu ke depan, kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kita menyampaikan ini kepada banyak orang. Siapa yang teman kita, rekan kita, saudara kita sedang mengalami sesuatu, kita menjadi saksi-saksi Kristus. Saulus mengalami sesuatu, bukan jadi berhenti. Tapi dia semakin semangat. Saulus semakin berapi-api. Apa yang membuat dia berapi-api? Belum dapat banyak pengajaran firman Tuhan. Saulus waktu itu belum dapat banyak pelajaran firman Tuhan. Tapi apa? Pertama kali pertemuannya dengan Yesus, jamahan Yesus itu yang terus melekat dalam diri dia. Hai, jangan lupakan kasih-Mu yang mula-mula. Terus engkau kejar Tuhanmu. Terus kejar hubungan pribadi dengan Tuhan. Siapa di sini yang sudah lagi semangat di dalam memuji dan menyembah Tuhan?
kita nanti terbuka. Dengan tulus kita datang merendahkan Tuhan. Saya tidak lagi Tuhan, padahal saya mengalami kasih karunia-Mu Tuhan. Saya dulu hidupnya begini, tapi Engkau memilih saya, menangkap saya Tuhanku. Saya ada hari ini, Engkau juga ingin membawa saya terus. Jangan terintimidasi suara, kita belajar. Saulus kenapa bisa begitu? Karena dia gak bisa melupakan kasih karunia Allah itu. Saya sudah bagikan minggu lalu. Saulus pertama kali mau menganiaya jemaat, ditangkap Tuhan, dia jatuh. Dan itu kasih karunia Tuhan. Aku ada karena kasih karunia Tuhan, dia gak lupakan. Mari kita juga semua, jangan kita lupakan. Jatuh, kita bangkit lagi, kita berdiri lagi. Kita melakukan sesuatu di depan ini. Jangan dengar suara-suara yang lain. Amin. Amin. Yuk kita datang pada Tuhan. Masing-masing sampaikan perkataan kita pada Tuhan. Pengucapan syukur pada kita. Haleluya. Bahwa luar biasa Allah kita itu. Haleluya. Tuhan mengasihimu. Tuhan memilih engkau karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Siapa di antara engkau sini sedang memilih suatu masalah dan pergumulan, seperti engkau lemas, memikirkan pelayanan juga seperti gak ada suatu antusias. Ingat kembali perkataan Tuhan. Waktu bisa menghambat, tapi roh Tuhan tidak bisa terhambat. Lewat telepon bisa kita menguatkan orang, mendoakan orang. Lewat grup kita bisa memberikan sesuatu. Setiap engkau datang pada Tuhan. Siapa di sini engkau seperti merasa sendiri oleh suatu keadaan yang kau alami. Yesus memelukmu, Yesus merengkulmu. Yang memilih engkau sejak semula, rangkulannya tidak lepas kepadamu. Siapa di sini engkau merasakan sepertinya kekurangan selalu muncul dalam dirimu. Siapa di antara engkau mendengarkan suara-suara, kamu begini ada suara-suara yang menyerang dirimu. Tolak, biarlah engkau dikuasai perkataan Tuhan, Allah mengasihi engkau. Dalam nama Yesus, setiap engkau datang pada Tuhan, mari kita masuk terus dalam perlombaan ini. Ada Yesus, ada kasih karunia Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Setiap kau datang, rindukan Allah berbicara, Roh Kudus mengurapi engkau. Akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Kita katakan kepada Yesus yang penuh kasih karunia itu, yang memberi hidup dan memberi segala kelimpahan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah kekuatanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Aku tak akan goyah. Amin. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku sekalipun sejauh langit. Amin. Bapa,
setiap engkau yang sudah lama kehilangan kasih Tuhan, engkau datang pada Tuhan, rindukan. Engkau tidak lagi, dulu engkau begitu semangat dengan Tuhan, ingin mengasihi Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan, ingin terhubung dengan Tuhan, ingin melayani Tuhan, ingin dipakai Tuhan. Siapa di antara engkau saat ini adalah menjadi orang yang baik dalam Tuhan, tapi tidak lagi yang berakar, yang berbuah, melakukan sesuatu dalam Tuhan. Kau datang pada Tuhan, ini saya Tuhan, katakan. Engkau yang punya kekurangan, engkau punya keterbatasan. Firman Tuhan berkata, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Dalam kelemahanmu kuasaku bekerja sempurna. Kau datang pada Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama semua datang pada Tuhan. Siapa di antara engkau hari ini sedang merindukan, saya ingin melayani-Mu Tuhan. Saya ingin memuridkan Tuhan. Teruslah engkau ada di situ. Jangan lihat keadaan yang sedang, situasi yang sedang menghambat kau. Tapi lihat rencana Tuhan yang semula dalam dirimu, kasih karunia yang semula dalam dirimu. Allah akan terus bekerja bagi engkau. Rohnya akan bekerja terus atas engkau. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini lagi. Kita merendahkan hati kita, kita terbuka dalam nama Yesus. Sejauh lagi. Amin. Dari bumi begitu besarnya kasih-Mu. Jangan kita biarkan iblis bekerja, membuat kita biasa-biasa. Tidak lagi suka berdoa, tidak lagi suka menyembah Tuhan. Kita biasa-biasa kehilangan kasih kita yang semula. Yesus, sejauh lagi Amin, dari bumi begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita akan kembali sebagai doa, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Jangan sampai kita biasa-biasa kehilangan kasih yang mula-mula. Jangan biarkan pencuri itu, iblis itu merusak. Jangan biarkan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, binasakan. Kita diamkan. Tapi aku datang memberi hidup, kata Yesus. Ora basikiara basikata ora basikiara basik, mari setiap kau datang pada Tuhan. Ini saya Tuhan, katakan. Pulihkan saya, bangkitkan saya Tuhan, katakan. Saya ingin bangkit, saya ingin berbuat sesuatu. Saya ingin kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Jiwa-jiwa bagi Tuhan, menyala bagi Tuhan. Sejauh lagi Amin, dari bumi begitu besar. Curahkan rohmu Bapa. Hati yang lembut kami miliki. Hati yang lapar dan haus. Semakin mengasihi Kau. Karena kasih-Mu panjang dan lebar, tidak terselami kasih-Mu Tuhan. Saya menghancurkan pekerjaan iblis di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Orang basikara. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tuhan, makasih. Luar biasa kasih-Mu. Di hari-hari ini, di saat orang banyak masalah, tapi Engkau memberi kebenaran bagi kami. Bahwa Engkau ada memberi hidup dan memberi segala kelimpahan. Engkau ada membuat kami terus memiliki pengharapan, sukacita, bahkan bukan hanya pengharapan dalam masalah kami. Kami hari ini menjadi saksi-saksi Kristus. Kami menyatakan tentang nama-Mu Tuhan Yesusku.
Biarlah hari ini kalau ada di antara kami yang mendengar firman-Mu, merasa lemah, dia berkata, aku kuat karena kasih karunia-Mu. Justru dalam kelemahanku lah kuasa-Mu kerja sempurna. Dalam nama Yesus, saya menolak pekerjaan si iblis dalam nama Yesus. Yang ingin berusaha membodohi umat Tuhan, jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus saya hancurkan pekerjaan iblis. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya hancurkan pekerjaan iblis dalam nama Yesus. Roh Kudus berkaryalah. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Lawat setiap kami. Kami kembali mengalami kasih yang mula-mula. Kami kembali mengalami api itu. Kami mengalami semangat dalam mengasihi Engkau. Hidup kami menyala di hari-hari ini. Api yang dalam kami tidak padam tapi menyala. Roh Kudus urapi kami, berkati kami. Mari angkat tanganmu. Aku rindu Tuhan mengalami kebangkitan di hari-hari ini, katakan. Angkat tanganmu. Setiap engkau. Masing-masing kau berkata, aku ingin mengalami kebangkitan Tuhan di hari-hari ini, katakan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam hidupku, katakan. Masing-masing kau berbicara. Ini saya urapi, saya berkati, saya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ini kami mengangkat tangan kami bagimu. Ini kami mengangkat tangan bagimu. Biarlah kasih karunia-Mu tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami. Tapi semakin menyala. Semakin berkembang. Semakin menghasilkan buah. Hidup kami semakin berakar. Dan kami menjadi berkat di masa-masa ini. Bukan kami yang terhanyut di bawah arus masa-masa ini. Tapi kami menarik banyak orang yang terbawa arus di hari-hari ini. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang-Mu ada pada kami Tuhan. Ini kami mengangkat tangan yang menikmati, yang memiliki terang-Mu Tuhanku. Berkati setiap kami, baik yang juga pemain musik, pemimpin pujian, singer, multimedia, setiap kami Bapa dalam nama Yesus. Jemaat-Mu berkati kami. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa hidup kami. Bapa, makasih. Hamba bersyukur. Hamba percaya Engkau akan terus berbicara kepada setiap kami. Karena Engkau salah mengasihi kami. Dan Engkau sedang membawa kami kepada hal-hal yang luar biasa di hari ini. Kami siap. Jemaat-Mu siap. Setiap kami mendengar firman-Mu siap. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.